Aku mencari kesempatan untuk mengatakan yang sebenarnya. Tidak bisakah kau sampaikan kebenaran tanpa adanya kebohongan lebih dahulu? Kadang-kadang perlu mengatakan kebohongan dan bersama dengan kebenaran. Emas berubah menjadi perhiasan hanya ketika perunggu dicampur ke dalamnya. Iya, aku melakukan penyamaran ini. Aku berbohong kepadamu. Tapi aku bangga dengan kebohongan ini. Bahkan lebih dari kebenaran. Karena aku berbohong untuk mendapatkan suamiku kembali. Untuk memenangkanmu suamiku. Yang mulia, aku telah jatuh ke bukit kematianku tempo hari. Tetapi Lakan telah menyelamatkanku. Aku akan pergi ke istana. Sampai kau pulih, aku akan melakukan ini. Aku akan pergi ke istana dan aku akan memberikan semua informasi yang ada dari istana. Sejak kecelakaan yang menimpanya, Yang Mulia Raja kehilangan ingatannya. Saat ini Yang Mulia Raja sangat membenci dirimu. Dia mengira kau yang sudah mencoba membunuhnya. Lakan? Lalu aku jadi tahu bahwa kau sudah memasukkan Ibu Ratu ke sel bawah tanah. Saat itulah aku mengerti bahwa jika aku datang ke Amarkot, orang akan membunuhku. Bahkan sebelum aku mendekatimu, bahkan jika aku berhasil mendekatimu, aku akan mengalami nasib yang sama. Maka tidak ada yang tersisa untuk menyelamatkanmu dan juga Amarkot. Maka aku datang ke istana. Aku menyamar sebagai Savitri. Aku menjadi pelayan di rumahku sendiri. Terlepas dari upaya Rageswari yang baik di matamu, aku tidak meninggalkan istana. Aku punya sesuatu untuk kau lakukan. Malam ini, aku akan pergi berkuda dengan menggunakan kuda kesukaanku, yaitu Hasina. Tugasmu adalah menyiapkan Hasina. Dan jika kau tidak bisa melakukannya dengan baik, maka kau harus meninggalkan istana ini. Kau bisa melakukan apa saja untuk tetap tinggal di istana ini. Iya. Peti ini benar-benar peti tua. Bawa peti ini keluar dari istana sekarang. Dan selama ini, kau tidak menyerah. Tapi aku melihatmu menyerah. Dan kemudian aku mengerti bahwa Rageswari hanya mengendalikan otakmu, bukan hatimu. Dan hal ini memberiku harapan untuk tinggal di istana ini. Dia sudah berbohong. Kau bertahan karena kau ingin mendapatkan kepercayaan Yang Mulia lagi sebagai Savitri. Jadi kau bisa memecahkan masalah ini lagi, bukan? Kenapa kau melakukan itu? Kenapa kau melakukan ini pada Yang Mulia? Aku adalah musuhmu. Jika kau meminta nyawaku, aku akan memberimu dengan senang hati. Tapi tidak, kau telah menargetkan cucuku ini. Kau tidak puas dengan menembak cucuku sekali lagi, Savitri. Kau datang ke sini dengan menyamar, jadi kau bisa menyelesaikan pekerjaan. Aku setuju kalau caraku salah. Tapi motifku tidak salah. Aku ingin mengatakan yang sebenarnya. Aku ingin membangunkan Yang Muliaku di dalam dirimu. Itulah yang aku lakukan, Yang Mulia. Dia telah berbohong. Dia ingin membuatmu tertidur untuk selamanya, Yang Mulia. Dia datang ke istana dengan rencana yang matang. Bagaimana cucuku yang tidak bersalah bisa menganiaya dirimu? Apa kau tidak merasa malu pada Yang Mulia? Coba kau pikirkan itu.
Aku sudah di istana sejak berhari-hari. Aku belum pernah melihatmu sebahagia ini. Jika dia seburuk seperti yang Anda tuduhkan, mengapa Anda menjadi bahagia bersamanya di foto ini? Hah? Ibuku bersekongkol dengan istriku, berkonspirasi untuk menentangku. Apakah Anda mendengar istri dan ibumu berbicara? Apa Anda melihat mereka? Ibumu tidak pernah mengkhianati Anda. Berbohong juga itu ada batasnya, ya kan? Yang Mulia, jangan percaya kata-katanya. Dia itu seorang pembohong. Biarkan dia bicara, Nenek. Yang Mulia, cobalah untuk mengingat. Aku menembakmu. Itu adalah rencana kita untuk menangkap Rageswari dengan tangan kita sendiri. Aku akan menembak peluru palsu kepadamu. Tetapi Ibu Suri telah menukar peluru palsu dengan yang asli. Dan kemudian aku dibunuh. Dan kau menjadi target berikutnya. Yang Mulia, penting bagiku untuk mengetahui siapa kaki tangan dari Rageswari. Aku menginginkan jawabannya. Jadi kau membawa pendeta penipu untuk membuktikan aku adalah kaki tangan itu. Kau membuatnya memberi pernyataan palsu. Keterlaluan pendeta ini. Dia datang untuk berbohong. Aku akan membuat perhitungan padamu, pendeta. Dia sudah menuduhku bersalah. Sehingga aku bersalah di atas kejahatanmu. Dan Yang Mulia mulai membenciku sekarang. Yang Mulia, apa kau akan melakukannya? Memenggalku dengan pedangmu di sini, Yang Mulia. Karena tuduhan Ratu Gayatri akan membunuhku. Benar, Yang Mulia. Gayatri melakukan ini karena dia iri padaku. Kau hanya cemburu pada orang yang memiliki sesuatu. Karena aku punya semua yang kau inginkan. Tahta seorang ratu yang mulia dan... Kenapa aku harus iri kepada ratu? Aku ingin menjadi seorang istri, tidak seorang ratu. Dan kau hanya seorang ratu. Kau tidak pernah menjadi istri. Tidak akan pernah menjadi istri. Dan Yang Mulia tidak pernah menjadi milikmu. Agar aku cemburu kepadamu. Setiap rencanamu, setiap sihir yang kau lakukan gagal. Yang Mulia lupa segalanya. Tapi dia masih belum melupakan perasaan cintaku. Itu sebabnya kau tidak bisa membentuk hubungan dengan Yang Mulia meskipun menginginkannya. Kenangan atas diriku terhapus dari pikiran Yang Mulia. Tapi bukan cinta untukku. Di hati Yang Mulia. Cinta adalah ikatan di antara dua jiwa. Itu sebabnya aku berubah. Tapi tetap saja Yang Mulia tetap terikat padaku. Dia terus tumbuh lebih kuat. Dan juga terus dekat denganku. Konspirasimu tidak bisa menghentikan Yang Mulia. Savitri, hanya kau di istana ini yang bisa aku percaya selama ini. Ini, ambillah. Yang Mulia, aku ingin memberitahumu yang sebenarnya. Aku hanya menunggu waktu yang tepat. Yang Mulia, tolong pikirkan. Kau telah mengambil dariku hak untuk memanggilmu anakku. Bukan sebagai seorang ibu, tapi sebagai
ibu mertua Gayatri. Ternyata menantuku sampai saat ini dia belum meninggal. Sekarang dia kembali ke rumah ini lagi. Aku tahu, sangat sulit bagimu untuk menyangkal apa yang kau lihat. Tapi tolonglah, tanyakan hatimu sekali saja. Apakah menantuku ini berbohong? Jawablah Yang Mulia. Bahkan aku menanyakan hatiku berapa kali, sayang. Dan hasilnya adalah aku jatuh cinta pada tipu daya Gayatri. Coba pikirkan, jika aku punya sesuatu melawan Gayatri, jika aku tahu dia datang ke sini dengan menyamar sebagai Savitri, apakah aku akan membiarkan Savitri untuk mendekatimu? Pikirlah, ini adalah tujuanku yang kemarin. Itu sama dengan hari ini. Dan itu akan tetap sama di masa depan. Kebahagiaanmu. Sekarang, jika kebahagiaanmu terletak pada memaafkan Savitri dan menghukumku, maka dengan senang hati aku menerima hukuman itu. Jawab ini, Ratu Gayatri. Jika Ibu Suri adalah musuhmu, maka mengapa dia membawaku berada dekat denganmu? Aku memberimu kesempatan untuk bicara. Tapi kenyataannya adalah bahwa kau menembakku di bukit pada hari itu. Dan Ibu Suri hadir di sana hanya untuk menyaksikan semuanya saja. Bisakah kau buktikan kalau semua kisah ini adalah benar? Jika kau tidak memiliki bukti, maka aku akan menahanmu di penjara bawah tanah karena telah mencoba membunuhku. Bicaralah, Ratu Gayatri. Jawabanmu terletak pada kesunyianmu. Penjaga! Penjarakan Ratu Gayatri dan juga Ibu Ratu di sel bawah tanah. Yang Mulia, kau tidak bisa melakukan ini. Kau telah membuat kesalahan yang sangat besar. Dengarkan aku mengatakan yang sebenarnya. Yang Mulia. Bawa dia pergi. Yang Mulia. Dan kau, pendeta, kau akan berada di bawah pengawasanku sampai semua kebenarannya terungkap. Yang Mulia, kau menghormati cintaku dengan percaya padaku. Nenek, aku tidak pernah meragukan cinta dan kasih sayang nenek selama ini. Tidak pernah. Dengar Ibu Suri, kau menyelamatkan dirimu sendiri. Tapi bagaimana denganku? Ketika harimau betina memburu bahkan burung gagak dan burung nasar yang ikut memberi manfaat.
Setelah Yang Mulia mendapatkan Gayatri dan menantu digantung, maka aku akan menjadikanmu ratu dari Amerkot. Hari ini kebenaran dikalahkan selagi ibu ada di sana. Wahai ibu, cintaku telah dikalahkan. Untuk apa kau datang ke sini? Cinta itu sudah mati. Apa kau datang ke sini untuk mengubur cinta itu? Sampai saat ini aku berdoa kepada Dewi Durga untuk mengembalikan ingatanmu. Tapi sekarang aku akan berdoa agar kau tidak pernah mengingat apapun. Hari ini kau mengingat semuanya. Kau akan kehilangan rasa hormat terhadap diri sendiri. Kau tidak akan pernah bisa memaafkan dirimu sendiri. Dan bagaimana jika aku mengatakan padamu bahwa aku percaya padamu? Kau dulu pernah memberitahuku bahwa aku harus mendengarkan kata hatiku, bukan? Aku mendengarkan kata hatiku. Dan hatiku mengatakan bahwa kau mengatakan yang sebenarnya. Tapi aku adalah seorang raja. Seorang raja bisa mendengarkan hatinya. Dia tidak bisa menerimanya. Bisakah kau buktikan apa yang telah kau katakan itu? Jika kau memang benar mempercayaiku, maka tidak ada yang bisa lagi kau lakukan di dunia ini. Maka kupastikan aku akan memberikanmu kesempatan membuktikan apa yang kau katakan. Aku ingin percaya padamu, dan aku juga ingin percaya pada cintamu. Tapi sekarang, semua ada di tanganmu. Bagaimana kau membuat aku percaya? Ibu Suri, aku sudah pergi ke ruang bawah tanah untuk bertemu Gayatri. Nasib buruk jika kau menginjak duri sambil berjalan, tapi menginjak duri lagi. Bahkan setelah melepasnya, ini kebohongan belaka Yang Mulia. Aku tahu bahwa kata-kata yang menyakitkan, tapi kau percayalah padaku. Masalah yang disebut Ratu Gayatri akan jauh lebih menyakitkan lagi Yang Mulia. Jangan membuat kesalahan dengan terbawa emosi. Aku tahu apa yang nenek katakan itu adalah benar. Tapi aku punya satu pertanyaan. Jika Gayatri memang ingin membunuhku, maka dia mendapat banyak peluang. Tetap saja dia tidak mencoba melakukannya lagi. Sebaliknya dia terus berusaha menjadi lebih dekat denganku. Dia berusaha untuk mengikatku. Dia tidak akan bisa menyakitimu jika dia tidak semakin dekat. Kau tidak tahu tentang balas dendam seorang wanita. Karena Gayatri telah kembali ke istana ini lagi. Untuk membalas dendam padamu Yang Mulia. Tapi Dewi Kali telah mengetahuinya. Jangan buang waktu lagi. Dalam politik musuh tidak diberi kesempatan lagi. Tapi aku sudah memberinya kesempatan kedua, Nok. Tapi Yang Mulia... Mungkin sebuah kesalahan. Tapi aku akan memutuskan. Dikatakan bahwa jika keadaan di mana memori yang telah hilang diciptakan kembali, maka kenangan lama akan segera kembali. Jadi besok aku akan pergi ke bukit itu dan membuat kembali skenario. Jika apa yang dikatakan oleh Gayatri itu adalah benar, maka
Semuanya akan terlihat besok. Tentunya kali ini menggunakan peluru palsu. Yang Mulia, coba pikirkan sekali lagi. Kau mengambil resiko yang sangat besar. Bermain dengan kematian. Seorang Rajput tidak bermain-main dengan hal selain pada kematian. Iya. Ini kopinya. Maafkan aku Yang Mulia. Aku telah melakukan kesalahan. Maafkan aku ya Yang Mulia. Tidak apa-apa, Nek. Aku bisa menggantinya. Aku permisi sebentar. Ayo pergi. Kita uji seberapa benar kata-kata Gayatri. Minum dulu kopinya Yang Mulia. Setelah kembali nanti. Hanya mereka yang akan kembali, yang harus berbicara tentang kembali. Bukan hanya istana yang besar ini saja. Kau akan pergi dari dunia ini untuk selamanya. Kesalahan yang terjadi sekali bisa terjadi lagi. Ini adalah pertaruhan besar Ratu Gayatri. Jika kau kalah, Menang atau kalah tidak masalah bagiku, Ibu Ratu. Jika Yang Mulia berpikir tidak ada cara lain untuk membuktikan kebenaran yang ada, maka terjadilah itu. Biarkan saja yang terjadi. Jadilah itu. Percayalah padaku, Ratu Gayatri melakukan kesalahan besar. Dia hanya percaya pada kekuatan cintanya. Yang Mulia Raja tidak memiliki ingatan tentang cinta itu. Dengar, aku berasa kalau Ratu Gayatri akan jatuh ke perangkap Yang Mulia Raja sekali lagi. Tidaklah kan. Gayatri sendirian kali ini. Tapi kali ini aku tidak akan membiarkannya. Yang Mulia mungkin tidak mencintainya lagi. Tapi dia masih tetap temanku. Dan dia itu adalah adik perempuanku. Dan hari ini aku akan menyerahkan hidupku untuknya. Ikutlah denganku. Kemana? Ambil pistol ini, Ratu Gayatri. Ambil pistolnya dan tembak aku seperti yang kau lakukan pada hari itu. Aku tidak bisa melakukan ini lagi. Ketika aku menembakmu, Yang Mulia, aku tidak tahu bahwa kau akan terluka nantinya. Kau mengatakan itu. Aku sudah bilang untuk menembakku, bukan? Jika dulu kau mendengarku untuk melakukannya sekali dan menembakku, lalu mengapa sekarang tidak mau? Aku pernah menembakmu sekali, jadi aku tidak ingin menembakmu lagi. Kau memintaku untuk bermain api, Yang Mulia. Terakhir kali aku bermain dengan api, aku kehilangan suamiku. Sekarang aku tidak akan membiarkan itu terjadi kepada suamiku. Bagus, Gayatri, bagus. Lihat air mata buayamu itu. Kenapa kau tidak mengatakan kebenaran? Kau tidak ingin Yang Mulia mendapat ingatannya lagi. Supaya dia ingat pengkhianatanmu itu. Ya, rekreasi itu adalah pengulangan ingatan. Dan mengapa pengkhianat mengingatkan Yang Mulia akan pengkhianatannya? Ini cukup licik. Aku mengingatkan cintaku. Dan untuk itu aku tidak bisa mengambil resiko hidup cintaku. Orang yang mencintai mengingatkan akan cinta. Kau pura-pura mencintai cucuku, kan? Kesepakatan yang aneh. Yang Mulia memberiku hatinya, dan kau mengkhianatinya sebagai balasan. Kau memiliki wajah polos seperti itu, tapi niatmu sangat jahat. Memang,
Orang-orang yang terlihat tidak bersalah lebih sering menyakiti orang-orang jahat. Itu benar, Ibu Suri. Tapi aku sudah menyakitimu, bukan dia. Kau juga telah menyerang. Tapi dari belakang. Tapi aku tidak akan menyerang dari belakang. Aku akan mengungkapkannya di tempat terbuka. Yang mulia, jika aku ingin membunuhmu, mengapa aku jatuh ke lembah? Apa manfaatnya bagiku? Aku tidak mau melompat dari bukit. Dengan begitu sukarela, Ibu Suri telah menyerangku, Yang Mulia. Dia telah mendorongku. Kau berbohong. Kau tidak akan selamat jika aku telah membuangmu dari atas bukit itu. Ini adalah konspirasi mereka. Tetapi itu salah. Dia pasti berpikir, dia akan kembali ke istana. Begitu pemakamanmu selesai, dia menangis dan mengancam semua orang. Dan kemudian dia dan menantuku akan merebut tahta itu. Hanya kau yang bisa mengarang cerita semacam itu, Ibu Suri. Karena Anda telah menghabiskan semua hidup Anda untuk menetas konspirasi. Kau memang benar, tapi kau lupa mengatakan sesuatu. Aku telah menghabiskan hidupku untuk memecahkan masalah, tapi menyelesaikan konspirasi orang-orang seperti Anda. Kau yang telah melakukan konspirasi. Kau melakukan itu dengan kaki tanganmu. Oh, begitu. Aku membuat konspirasi. Dan bukan itu yang aku selesaikan. Yang Mulia, dia pintar sekali bermain sandiwara. Tapi dia belum bisa mempelajari hal itu. Anda memberi dia yang bersalah kesempatan untuk membela diri. Tapi dia gagal. Sekarang tugas kerajaan mengatakan bahwa kau harus menghukum pelakunya. Dan keadilan mengatakan bahwa untuk konspirasi untuk membunuh Yang Mulia Indra Fadar Singdeo di Amerkot, Gayatri akan diberikan hukuman mati. Yang Mulia, jangan dengarkan yang dikatakannya. Dengar Ratu Gayatri, aku ingin sekali mempercayaimu. Tapi kau belum membuktikan apapun. Sekarang aku akan membiarkan hatiku membuat keputusan. Yang Mulia, hentikan. Jika memang cinta kita berdua sedalam seperti yang kau katakan padaku, maka hatiku tidak akan membiarkan aku membunuhmu. Jangan jatuh hati pada tipu daya, Yang Mulia. Dengarkan aku, Yang Mulia, berhenti. Yang Mulia, hentikan. Bisakah kau membuktikan apa yang kau katakan padaku? Iya, aku bisa. Tapi kau harus percaya kepadaku sepenuhnya. Apa kau percaya kepadaku? Aku sangat percaya padamu. Apa kau mencintaiku? Lebih dari diriku sendiri. Baiklah kalau begitu. Besok ceritanya akan berakhir di tempat dimulainya. Konspirasi itu akan terungkap di tempat itu. Di mana konspirasi itu dimulai, semuanya akan terjadi persis seperti yang terjadi di hari itu. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa kali ini kau yang akan menembakku. Dan bagaimana jika kau salah? Tidak akan ada kesalahan. Ini adalah kesempatan terakhir yang kita miliki. Kejahatanmu telah terbukti. Aku hanya ingin mengakuinya saja. Tidak, Yang Mulia, ini bukan waktunya untuk berbicara, mengambil tindakan. Jangan berpikir, gadis ini telah mengkhianatimu di setiap tahap, di setiap langkahmu. Kadang jadi Gayatri, kadang jadi Safitri. Akhiri kisah pengkhianatan ini, Yang Mulia. Lakukan, tembak dia sekarang. Tidak, Yang Mulia. Aku mohon jangan tembak, Yang Mulia. Aku hanya peduli pada aturan tahta. Aku telah bekerja keras untuk mendapatkan tahta kerajaan ini. Ibu Suri, aku menyatakan bahwa kau bersalah atas kematian
Ratu Sulaksana istriku. Karena kau telah membunuhnya. Yang Mulia, kau telah memaafkan aku. Setiap permata dan mutiara di kain ini adalah dari lilin. Saat Gayatri di dekat api, maka dia akan terbakar. Cepat berikan padanya. Ratu Gayatri! Aku terus-menerus menari diiringi lagu-lagu Rageswari sampai hari ini, seperti boneka. Dalam permainan ini, cinta kita yang menjadi pemenangnya. Dikatakan bahwa jika seseorang meneriakkan nama cintanya, dan jika nama itu bergaung di lembah ini sebanyak 7 kali, maka cinta mereka akan abadi. Ada kekasih ini dan cintanya. Cintamu telah hilang. Sekarang aku harus singkirkan kekasih itu juga. Kau telah singkirkan rintangan terbesar di jalanku yang mulia. Untuk itu, kau harus diberikan imbalan. Aku berdoa agar aku mendapatkan bagian hidup Anda juga. Kau harusnya belajar sesuatu dari cucuku. Meskipun hidup dengan aku selama bertahun-tahun, kau tidak mengerti perbedaan antara kebenaran dan kebohongan. Aku memang seorang pembohong. Itu benar. Aku telah menukar peluru yang ada di dalam pistolmu. Dan aku melakukan ini adalah tindakan yang benar. Hari itu aku tidak bisa menyelesaikannya. Hari ini tidak akan terjadi. Sang ratu sudah mati, dan sekarang giliran sang raja. Itulah langkah seorang cucu. Dan aku adalah cucumu, bukan? Aku juga belajar licik seperti yang telah kau lakukan. Kau menukar pelurunya, aku menukar pistolnya. Inilah pistol yang pelurunya telah nenek tukar. Perangkap yang kau letakkan sangat bagus. Tapi kau jatuh sendiri ke dalamnya. Ratu Rageswari, bicaralah dengan pesaing Anda sebelum kau pergi. Kau telah mempelajari prinsip-prinsip permainanku ya. Tetapi kau tidak bisa mempelajari hasilnya. Aku akan mengajarimu itu. Pengawalku telah mengelilingimu, Yang Mulia. Aku merasa curiga saat kau berbicara tentang menciptakan kembali kecelakaan ini. Lalu kau pikir aku akan membiarkanmu bergerak. Tapi aku yang bergerak.
Di sinilah kau. Aku sudah mengambil langkah. Dan sekarang, terimalah dendamku. Bahkan gerakanmu sudah menjadi tua seperti tubuhmu, Nenek. Jika kau sayang hidupmu, jatuhkan senjatamu. Aku memberimu kesempatan kedua, Ibu Suri. Aku memberimu hal yang sama, cinta dan hormat itu. Tapi kau telah membuktikan bahwa orang jahat tidak akan pernah bisa berubah. Apa alasannya, Nenek? Kenapa kau melakukan semua ini? Kau belum menanggung rasa sakit yang aku alami karena kau tidak akan pernah bisa memahami kebencianku. Aku tidak bisa memahami kebencian. Dan Nenek tidak bisa memahami rasa cinta yang sesungguhnya yang kau berikan pada Nenek selama ini. Aku tidak mengerti cinta. Aku mengerti kemenangan dan kekalahan. Dan aku tidak akan membiarkan kau memenangkan ini dengan mudah. Yang Mulia, pistol ini asli. Juga peluru di dalamnya. Mau pergi kemana, Ratu Rageswari? Hei, kau mau pergi kemana, hah? Yang Mulia Raja, kau tidak perlu mengkhawatirkan dia. Dia tanggung jawabku untuk membawanya ke istana. Dan sudah menjadi wewenangmu untuk bisa memenjarakan dia. Bawa mereka semua. Ayo. Yang Mulia, kau telah mempercayaiku. Kau tidak memiliki ingatanku. Ataupun juga cintaku. Aku kalah. Konspirasiku tidak mampu berdiri untuk cintamu yang mulia. Aku kira aku berjuang untuk kalah.
Pembicaraan emosional ini sebuah permintaan maaf. Simpan untuk nanti saja. Nenek akan punya banyak waktu untuk mengulanginya lagi. Nenek mungkin selalu menganggap kami sebagai orang lain. Tapi kami selalu menganggap nenek sebagai keluarga. Kau adalah nenekku. Kita berbagi hubungan. Hubungan itu mungkin sudah putus sekarang. Tapi kenangannya akan selalu ada. Aku tidak akan membunuh nenek. Hidup nenek adalah hukuman bagi nenek sendiri. Nenek akan tetap hidup, tetapi di dalam penjara. Sebuah penjara yang hanya bisa kau tinggalkan setelah kematian.